Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Rusmiati dengan NIM 220907500011, perwakilan dari kelompok 4, dan teman saya yang bernama Masyita Syahid dengan NIM 220907502067 dari kelas C, Program Studi Bisnis Digital, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Makassar. Baiklah, pada video saya kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi kami, yaitu permasalahan pajak di Indonesia. Oke, baik, langsung saja kita ke alasan. Yang menjadi alasan kami memilih topik ini yaitu karena pemungutan pajak di Indonesia mengalami banyak permasalahan, antara lain disebabkan melemahnya regulasi di bidang perpajakan itu sendiri, kurangnya sosialisasi, tingkat kesadaran, pengetahuan, dan tingkat ekonomi yang rendah, database yang belum lengkap dan akurat, lemahnya penegakan hukum berupa pengawasan dan pemberian. Berikutnya, adapun permasalahan yang kami kaji pada paper ini ialah yang pertama, apa yang menyebabkan kebocoran pajak dan penyalahgunaan pajak. Yang kedua, apakah sistem perpajakan yang ditetapkan oleh pemerintah telah meminimalisir kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak dan fiskus atau bendahara. Oke, selanjutnya kita ke pembahasan. Di sini menurut Bisnis Indonesia, sekitar 60% wajib pajak tidak menyampaikan SPT. Hal ini mencerminkan rendahnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Pada prinsipnya, tidak ada orang yang membayar pajak dengan sukarela dan sukarela. Karena wajib pajak merasa tidak ada keuntungan bersama yang diperoleh dari pajak yang mereka bayarkan. Sebagai aturan, wajib pajak sudah tahu bagaimana meminimalkan beban pajak mereka melalui penginderaan pajak atau penggelapan pajak. Wajib pajak mencoba banyak hal untuk meminimalkan pajak yang mereka bayarkan kepada negara dengan memasukkan SPT yang isinya tidak sepenuhnya akurat. Hal ini juga mengarah pada penggelapan pajak. Berikut adalah beberapa hal ilegal wajib pajak lakukan untuk meminimalkan pajak mereka. Yang pertama, meminimalkan penghasilan dengan cara mengumumkan sebagian saja, menurunkan harga jual, menjual kepada pengusaha non PKH dalam bentuk faktur pajak sederhana untuk memudahkan tidak mengumumkan jual. Yang kedua, menaikkan harga pokok penjualan dengan menaikkan harga pokok, pembelian fiktif, faktur PPN fiktif yang disertakan dalam pembelian, menetapkan pajak yang dikenakan atas harga pokok penjualan. Yang ketiga, menambah beban usaha dengan membuat hutang fiktif untuk menimbulkan beban bunga dan berpura-pura ada pengeluaran biaya fiktif yang tidak didukung dengan dokumentasi yang baik. Yang keempat, menaikkan harga impor perusahaan yang memiliki hubungan khusus dengan luar negeri dan mengurangi harga ekspor untuk perusahaan yang memiliki hubungan khusus dengan negara asing. Yang kelima, pengurangan penghasilan pegawai atau imbalan lain sebagai bagian dari perhitungan PPh pasal 21, di mana perhitungan laba rugi perusahaan ditambah untuk pengurangan laba kena pajak atau pajak penghasilan badan. Dan yang terakhir adalah yang keenam, pembayaran dividen kepada pemegang saham yang disamarkan sebagai perusahaan utang. Sejak tahun 1983, pemerintah mengacu pada self-assessment sistem yang sangat bermanfaat bagi wajib pajak, karena dengan kesadaran wajib pajak diharapkan untuk menyatakan dan mengirimkan sendiri jumlah pajak yang harus dibayarkan ke kantor pelayanan pajak atau KPP. Masalahnya, apakah setiap orang sudah menginternalisasikan wajib pajak? Jawabannya benar-benar tidak. Karena pada dasarnya tidak ada orang yang mau membayar pajak. Setiap orang memiliki kecenderungan untuk menghindari pajak. Diperlukan pemahaman yang cukup bahwa setiap orang bersedia membayar pajak. Tentu saja, semua aktivitas wajib pajak harus dikontrol secara ketat oleh otoritas pajak. Jika celah tidak disediakan oleh otoritas pajak, wajib pajak secara alami takut melakukan kesalahan pajak, dan hukum berat harus dikenakan kepada wajib pajak yang ditemukan secara terbuka bersalah atas kesalahan pajak.
Selain itu, kualitas dan kuantitas Fiskus juga menentukan optimalisasi penerimaan pajak. Fiskus yang profesional jangan mudah percaya dengan keterangan atau pembukaan WP dan terus-menerus menyelidiki barang-barang pajak yang kena pajak sesuai dengan undang-undang. Selain kecerdasan, Fiskus harus menunjukkan komitmen dan integritas moral yang tinggi, serta profesionalisme. Sementara itu, jumlah Fiskus harus disesuaikan dengan beban kerja yang bertambah, karena sulitnya mengoptimalkan penerimaan pajak jika kekurangan pegawai. Dari sini dapat disimpulkan bahwa sistem perpajakan yang digunakan oleh pemerintah harus diubah dari sistem self-assessment menjadi sistem pajak resmi. Hal ini semakin meminimalisir penginderaan pajak karena otoritas pajak dalam sistem ini secara aktif menerima WP untuk memberikan kepada NPWP sampai dengan jumlah pajak yang terutang. Kantor pajak juga harus berupaya untuk meningkatkan sumber daya manusianya untuk menerapkan hukuman dan sanksi-sanksi yang tegas pada Fiskus agar lebih profesional dalam menjalankan tugasnya dan tidak bekerja sama dengan wajib pajak untuk melakukan penyimpangan perpajakan. Oke baik, sekiranya cukup sekian untuk penjelasan singkat saya mengenai kasus yang kami kaji. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.